Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya udah berdoa belum ya? Belum. Belum? Kalau belum, kita awali dengan berdoa bersama dulu. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Ya. Nah, untuk materi hari ini adalah teks cerita sejarah. Kemudian di sini kita akan mempelajari tentang pengertian teks cerita sejarah, struktur teks, kemudian jenis dan ciri bahasa. Kita mulai dari pengertian. Ada yang tahu pengertian teks cerita bersejarah? Tidak. Belum tahu ya? Belum. Jadi, teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan peristiwa masa lalu yang mempunyai nilai sejarah berdasarkan fakta yang telah ditemukan. Kemudian selanjutnya ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama disajikan secara kronologis. Nah, yang dimaksud kronologis di sini itu urut dari awal kejadian hingga akhir kejadian. Kemudian bentuk teks cerita ulang. Bahasa gaulnya itu flashback ya. Dan yang terakhir isi berupa fakta. Selanjutnya struktur teks cerita sejarah. Yang pertama orientasi atau pengenalan, bisa juga disebut dengan pembukaan. Biasanya pada bagian ini itu berisi pengenalan singkat mengenai kejadian atau peristiwa yang diceritakan oleh penulis. Yang kedua, insiden atau urutan kejadian itu biasanya berisi tentang kronologi kejadian atau peristiwa. Dan yang terakhir, reorientasi atau akhir teks, bisa juga disebut dengan penutup. Nah, untuk insiden ini harus ada pada teks cerita sejarah yang kalian buat. Karena apa? Karena insiden ini merupakan bagian pokok dari teks cerita sejarah. Sedangkan reorientasi itu hukumnya sunnah ya, tidak wajib disertakan karena biasanya isinya itu berupa pendapat atau saran dari penulis. Nah, cara menulis teks cerita sejarah. Yang pertama, kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi harus urut ya, dari awal mula kejadian, kemudian di mana tempat, tanggal dan waktu kejadian hingga akhir kejadian atau peristiwa yang akan kalian buat. Kemudian yang kedua, dari sekelompok fakta atau peristiwa. Nah, di sini kalian perlu menentukan fakta kausal, itu yang pertama, atau fakta penyebab. Dilanjutkan dengan fakta peristiwa dan diakhiri dengan fakta penyebab. Dan yang terakhir bisa dibaca, bila uraian berupa deskriptif naratif, maka perlu ada proses serialisasi. Nah, serialisasi itu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya jenis-jenis teks cerita sejarah. Yang pertama itu sejarah fiksi. Nah, teks sejarah fiksi itu berisi tentang cerita buah dari imajinasi penulis. Walaupun sejarah fiksi ini merupakan buah dari imajinasi penulis, akan tetapi sumber pokok dari penulis itu masih tetap fakta yang bernilai sejarah. Nah, contohnya ada novel, serial, cerpen, dan roman. Kemudian selanjutnya sejarah non-fiksi. Kalau tadi sejarah fiksi itu buah dari imajinasi penulis, kalau non-fiksi itu berisi
reka adegan ulang peristiwa yang sudah terjadi, atau misal kalau isinya itu berupa biodata tokoh, itu harus benar-benar data yang ada di semasa hidupnya atau dalam kehidupannya. Nah, contohnya ada biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan cerita sejarah. Kemudian perbedaan secara fiksi dan non-fiksi. Nah, yang pertama secara fiksi bisa dibaca, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata, itu harus ya, karena sejarah itu harus berupa fakta yang telah terjadi. Dan jika belum ada bukti, maka pendapat yang ada dalam teks sejarah fiksi tersebut tidak bisa kita namakan sebagai teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua, gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. Yang ketiga, pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya lengkap. Dan yang terakhir, menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Nah, kemudian ada secara non-fiksi. Bisa dilihat ya. Yang pertama itu tersusun oleh fakta yang objektif. Nah, seperti yang tadi saya katakan, nah objektif itu maksudnya data yang harus benar-benar terbukti dan bersifat fakta yang ada dalam kehidupan tokoh atau dalam kejadian peristiwa yang akan ditulis. Kemudian gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta, dan yang terakhir menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Intinya lebih ke arah fakta. Nah, selanjutnya fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama, fungsi rekreatif. Nah, fungsi rekreatif ini memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Kemudian yang kedua, fungsi inspiratif, yaitu fungsi yang memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas. Yang ketiga, fungsi instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, fungsi edukatif yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan teks sejarah sastra. Yang pertama, adanya pronomina atau kata ganti. Kemudian kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, adanya kata kerja atau verba, dan harus ada konjungsi atau kata menghubung temporal. Nah, bisa dilihat di sini ada contoh teks cerita sejarah dan strukturnya. Bisa dibaca ya. Kemudian ibu ingin bertanya, menurut kalian paragraf pertama ini sesuai dengan apa yang ibu jelaskan tadi mengenai struktur teks cerita sejarah? Menurut kalian ini termasuk dalam bagian apa? Ayo, apa? Orientasi, ya, orientasi. Kemudian ini contoh yang bagian insiden ya, karena di dalamnya itu ada waktu kejadian, ada bagaimana kronologi mengapa tsunami itu terjadi, kemudian kapan, ada berapa, di mana, ada berapa korban yang meninggal dan sebagainya. Itu biasanya ada 5W1H-nya. Itu mencakup semuanya pada bagian insiden. Ini juga insiden. Nah, ini merupakan bagian contoh bagian apa, reorientasi ya, karena dalam kalimat ini merupakan saran atau pendapat dari orang menulis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu beri tugas, yaitu membuat teks cerita sejarah non-fiksi berupa biodata tokoh sesuai dengan ciri kebahasaan dan struktur teks cerita sejarah yang tadi telah ibu sampaikan. Nah, karena
hari ini mungkin waktunya tidak cukup, jadi tugas ini untuk PR ya, dan dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Oke, cukup untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya, minggu depan harus sudah dikumpulkan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.